Halo mahasiswa semuanya, kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang pentingnya istilah bagi seorang penerjemah. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tapi ada Fala dan Novia yang akan menemani. Ya. Istilah menurut seorang ahli linguistik Rida Laksana, itu intinya adalah kata atau gabungan kata yang memiliki konsep. Nah, itu harus dipegang kata kuncinya. Demikian juga hal ini sama ya Fala dan Novia, bahwa dalam pedoman umum pembentukan istilah juga sama. Intinya istilah ada kata, tahu ya kata ya, kata dan gabungan kata atau frasa. Ya. Nah, dalam hal ini kata atau gabungan kata ini memiliki konsep, proses dan keadaan. Jadi itu intinya dalam bidang konsep tertentu maksudnya dan juga dalam bidang ilmu tertentu. Makanya dalam berbagai teks yang berbeda-beda itu ada istilah tertentu. Beberapa waktu lalu, Fala dan Novia pernah mendapat tugas untuk menerjemahkan ya. Sudah ya, ada istilah yang mungkin diingat waktu itu menerjemahkan teks olahraga atau sport? Player. Oh, player, ya. Nah, kalau dilihat player itu termasuk dalam istilah yang mana? Nanti bisa disimak ya, bahwa istilah itu ada bentuk dasar, seperti misalnya di sini terdiri dari mungkin bisa nomina ya, nomina atau noun, kemudian verb atau verba dan juga adjektiva kalau bahasa Indonesia atau adjektif. Ini bermacam-macam kelas kata yang ada. Nah di sini contohnya data, server, chip itu termasuk dari beberapa istilah. Kalau istilah olahraga apa Novia? Coach ya, coach ya, coach. Kemudian ada juga yang lainnya kalau dilihat dari bentuk dasar. Nah kemudian di sini bentuk berafiks itu bisa muncul ya, juga kalau dalam bahasa Indonesia itu diberi imbuhan, tahu ya imbuhan bisa awalan atau prefix, bisa juga akhiran atau sufiks. Ya, nah ada juga yang bentuk ulang, bentuk diulang ya, itu misalnya contohnya yang mudah sekali ubur-ubur atau yang diberi contoh yang lain misalnya ada lelaki seperti itu berarti ada sisipan di situ, jadi diulang ya bentuknya. Kemudian ada bentuk majemuk juga. Nah, bentuk majemuk ini istilahnya seperti terdiri dari gabungan kata. Kalau wireless network tahu ya? Novia dan Fala tahu? Tahu. Tahu. Ya, itu terjemahannya tahu nggak? Belum tahu ya. Pernah dengar jaringan nirkabel ya? Jaringan nirkabel itu adalah wireless. Wirelessnya untuk nirkabel. Jadi kalau dilihat ini ada strategi penerjemahan kalau di bahasa Indonesia kan. Nah kemudian ada istilah mungkin kalau bidang kedokteran ada rawat jalan, itu bisa disebut dengan yang berbentuk majemuk. Atau istilah dalam bidang olahraga yang diketahui apa waktu ini? Jam servis. Oh jam servis, ya itu karena dia berbentuk majemuk. Artinya kalau sudah gabungan kata. Oke, jadi ada juga berbentuk analogi di sini yang sudah umum digunakan, misalnya istilah pegulat untuk seseorang ya, pegulat, kemudian peselancar itu polanya ditiru, tata kelola, tata laksana, itu bisa seperti itu ya. Kemudian hasil meta-analisis di sini misalnya dia diciptakan istilah baru karena ada mufakat, sesungguhnya itu kata sepakat, jadi terbentuk istilah ya dalam menganalisis seperti misalnya hamburger, ada juga cheeseburger, jadi dia disesuaikan gitu. Jadi kesalahan interpretasi itu menciptakan istilah baru. Ini ada bentuk singkatan dan akronim, tahu membedakannya, Fala dan Novia? Belum ya. Nah, kalau singkatan itu dia tidak berupa kata, ya. Di sini ada cm begitu misalnya ya, sentimeter atau L itu untuk liter. Jadi dia berupa singkatan dan kalau akronim itu yang berbentuk kata. Misalnya tilang, tahu nggak tilang sebenarnya apa? Pernah ditilang nggak? Pernah? Wah, ya hati-hati ya. Tilang itu bukti pelanggaran, bukti pelanggaran ya. Dan contohnya juga adalah waskat misalnya pengawasan melekat. Nah, itu pentingnya mengetahui tentang istilah karena seorang mahasiswa penerjemah tidak boleh salah nanti dalam menginterpretasikan makna. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.